Halo, selamat sore seduluranku semuanya. Sekarang Pak D lagi jaga tempat kerja. Jadi Pak D membahas tentang hal-hal yang tidak diketahui oleh masyarakat kita tentang seluk-beluk masalah pekerjaan seorang perawat atau seorang tenaga medis di tempat kerjanya. Jadi jangan terlalu takut atau tentang pekerjaan ini. Mungkin adik-adik juga ada yang perawat jaga seperti Pak D, mungkin lebih tahu juga karena Pak D juga otaknya sudah kadang-kadang pelupa juga. Tapi Pak D membahas ini secara umum buat masyarakat kita supaya tahu apa itu pekerjaan medis di tempat kerjanya. Nah, utamanya Pak D mau cerita nih, apa itu sebenarnya bahan kalau orang luka lalu dijahit. Nah, gitu. Bukan langsung dijahit mentah-mentah gitu. Jadi di situ ada obatnya. Nah, jadi kalau pada biasa ketemu pasien, Dek atau Pak atau Bu, sabar ya. Nah, nanti disuntik dulu, baru nanti kebas atau kebal. Nah, dalam istilah medis itu namanya obat anestesi lokal. Jadi dia kebas, hilang rasa. Nah, obat itu ada namanya nih seperti ini di dalam ampul ini namanya lidokain. Nah, disuntik, diambilin lah pakai ini spuit ini, disuntik. Kadang-kadang orang menjerit sih. Saya juga pernah luka, wah sakit awalnya disuntik, tapi begitu disuntik nanti dia kebas, hilang rasa, dan baru dilakukan tindakan dalam istilah medis diheting atau dijahit. Ini obatnya dengan jarumnya atau spuitnya. Lidocaine ini ada beberapa varian. Kalau untuk adik-adik perawat ataupun tenaga medis udah tau lah, ada varian PHK-in. Dia lebih lama tahan. Kalau pernah sedulur semua disuntik, dia lebih lama kebasnya. Kemudian mengandung ada epinefrinnya. Itu cerita medis, ada epinefrin. Kalau lidocaine pernah Pak D nyunatin orang, jadi rasa kebas atau biusnya terlalu singkat waktunya. Jadi kebanyakan tenaga medis akan menggunakan jenis lidocaine ada epinefrinnya. Tapi itu tidak semua bisa cocok menurut ceritanya orang-orang medis. Nah, itu disuntikin pakai obat ini, nah, baru dilakukan tindakan. Begitu sedulur. Kemudian Pak D akan perlihatkan untuk menjahit luka, tapi dalam istilah medis heting. Wah, benangnya bukan sembarang benang, bukan benang untuk jahit baju-baju yang biasa itu, ya khusus benangnya. Ada namanya ini, mungkin kelihatan ya kalau di kamera. Apa ya ini? Catgut namanya. Kalau di istilah medis benang catgut. Dia seperti apa ya? Putih bening, katanya sih dari bahan-bahan, bukan dari bahan benang biasa. Jadi dia bisa menyatu dengan daging. Kalau luka tersebut dijahit di bagian dalam, dia nanti akan menyatu dengan daging yang tertutup rapat di dalam. Ini gunanya untuk menjahit luka yang bagian dalam. Namanya chrome catgut ini. Nanti Pak D buka ya bentuknya biar semuanya nggak penasaran. Terus ada lagi untuk bagian luar, luka kita ditutup bagian luarnya, dia menggunakan benang katanya dari bahan sutra, shell braided ya. Ini seperti ini, dia warnanya hitam, dia lumayan kuat, lebih besar dari benang biasa yang biasa, maksud Pak D benang jahit biasa yang di rumah-rumah itu. Dia agak seperti nilon seperti itu. Jadi dua macam jahitan, di dalam dan di luar. Itu sedulur.
Nih seperti ini kotaknya. Ini untuk benang yang luar, kalau yang ini untuk benang yang dalam. Ini untuk petugas medis, paramedis harus menguasai cara heating atau menjahit luka. Terus dulur. Supaya kita tidak penasaran karena barang ini bakalan akan dibuka, jadi kita coba buka dulu ya sedulur ya. Pertama kita buka ini benang jahit chrome catgut yang untuk di dalam, yang lukanya di dalam langsung tertutup, terus dia menyatu dengan daging. Kita unboxing ya biar nggak penasaran. Untuk rekan-rekan semuanya, para youtuber, jangan takut kalau luka. Ya luka itu harus ditutup, kalau terbuka maka bakteri bisa masuk. Nah ini dia bahannya, ini seperti ini. Dia di dalam ada cairan berbau alkohol untuk apa namanya ini, cairan pengawetnya. Nah seperti ini, dia ada jarumnya di sini. Sebentar ya, kita buka dulu sebelah mana ya. Nah ini dia menyatu dengan benang nih seperti ini. Kalau yang hobi mancing itu, ini seperti benang pancing dengan mata kailnya nih seperti ini. Ini dia udah menyatu. Kalau zaman Pak De dulu, dia nggak menyatu dengan benang ini. Terus di sininya ada bagian, ada lubang yang kita akan cantolin benangnya ini. Nih, namanya benang catgut untuk menjahit luka bagian dalam. Kelihatan nggak? Seperti benang pancing gitu. Tapi dia seperti bulan sabit. Ya, ukurannya berapa ini tadi? Seperti inilah bentuknya. Nah, untuk yang bagian luar ya sama seperti ini juga untuk menjahit. Nah, dia akan dipegang pakai klem. Pean namanya, pean koker kalau bahasa medisnya. Nah, terus kita nggak bisa pakai tangan langsung, biasanya daging itu keras, jadi pakai penjepit buat kita ngejahit luka-luka orang lain, orang yang kena luka. Terus seperti itu. Nah kita buka lagi yang satunya ini, nih dia yang buat luar. Kita lihat bahannya lah, supaya kita semua jangan sampai penasaran. Buat rekan-rekan semuanya, untuk tenaga medis itu apa sih, kayak tertutup, kayak rahasia benar. Oh ini ya. Seperti ini nih, dia nggak ada jarum seperti ini tadi, nggak ada. Ini lepas nih, ini nggak pakai jarum jahit. Nah ini biasanya ada lagi yang cerita pada tadi, ada lubang di ujung sini seperti masukin tali kail atau tali pancing gitu sedulur. Apa deh kasih tahu buat rekan-rekan. Nah ini udah terlanjur dibuka, terus kita nanti ini menaruhnya di kotak tertutup, biasanya dikasih alkohol biar barang ini tetap awet. Ini udah terlanjur dibuka sih sama Pak D. Nah jadi kita masukin lagi ke dalamnya, ini masih ada cairannya. Kalau yang untuk benang dalam dia ada cairan pengawetnya, kalau yang untuk luar itu nggak ada biasanya, karena bahannya dari sutra biasa. Nah kalau yang untuk kayak katanya sih ini bahan benang ini dari daging, entah daging apa sih kurang tahu. Yang pastinya dia bisa menyatu dengan daging kalau yang catgut yang di dalam. Begitu sedulur. Ini nanti Pak D masukin di stopless yang ada alkoholnya. Gitu aja cerita dari Pak D tentang serba-serbi pekerjaan Pak D. Tentang ini juga lagi di UGD sambil jaga ada yang rawat inap. Jadi buat rekan-rekan gak usah takut kalau dijahit diapain, karena luka terbuka bisa masuk bakteri. Nah, harus ditutup. Biasanya beberapa senti, 45 senti itu harus dijahit. Ya sih sakit sih disuntik, tapi nggak seberapa lah daripada kita
kena bakteri masuk di luka kita, apalagi kalau tetanus lagi, kacau lagi. Oke, selamat sore semuanya, salam sehat dari Pak De, tetap semangat, Bhinneka Tunggal Ika.